Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube saya, Matematik Undercover. Di video kali ini, saya, Rayhan Angga Pratama, dari Universitas Balikpapan, serta rekan saya, Rahmatian Nurmedina dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan tema kesalahan dalam membuat jaring-jaring bangun ruang. Baik, kita langsung saja. Saya beri kesempatan kepada Ibu Tia untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Baik, kita akan mulai. Tahukah Anda, geometri ialah sistem aksiomatik dan kumpulan generalisasi, model, dan bukti tentang bentuk-bentuk benda bidang dan ruang. Apakah geometri juga sulit bagi mahasiswa matematika, khususnya calon guru? Sulitnya di mana dan bagaimana? Apakah siswa ataupun mahasiswa merasa sulit pada geometri, khususnya dimensi 3 atau bangun ruang dikarenakan sering melakukan kesalahan? Apakah dengan melihat sering terjadinya mereka melakukan kesalahan bisa kita anggap berarti itu sulit? Nah, beberapa penemuan mengindikasikan bahwa geometri merupakan cabang matematika yang paling sulit tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga guru sebagai pengajarnya. Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ini, mereka tampaknya lupa beberapa hal mengenai bangun ruang, khususnya mengenai jaring-jaring bangun ruang. Selain itu, mahasiswa juga kurang memiliki keterampilan berpikir kreatif dalam menggambar jaring-jaring bangun ruang tersebut. Pendahuluan. Pada dasarnya, jaring-jaring merupakan pola suatu bangun atau gabungan dari bangun datar yang jika dihubungkan akan membentuk suatu bangun ruang, menurut Harta 2011. Kemudian, Alexander dan Runing 2004 menyatakan bahwa the net of a polyhedron, a three-dimensional shape made of plate bases, is a plane diagram that shows how the edges of the polyhedron are connected. Tera 2008 menyebutkan bahwa a net is a two-dimensional pattern that you can cut and fold to form a three-dimensional figure. Lestari, Pranata, dan Muiz 2018 menyimpulkan bahwa jaring-jaring diperoleh dengan cara memotong atau membelah sebuah bangun ruang mengikuti rusuk-rusuknya. Jadi, ketika ada bangun ruang, kita potong sehingga dia terbelah menjadi bangun datar, kelihatan rusuk-rusuknya, kita gunting berdasarkan rusuknya dan kita lihat, kita buka bangunan tersebut lalu kelihatan sisi-sisinya, nah disitu disebutlah jaring-jaring. Pada dasarnya, materi jaring-jaring bangun ruang bukanlah suatu materi pembelajaran yang dianggap terlalu sulit, baik bagi guru dan dosen sebagai pendidik maupun siswa atau mahasiswa sebagai peserta didiknya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran jaring-jaring bangun ruang dapat menjadi materi yang sulit dipahami dengan baik oleh siswa ataupun mahasiswa. Mengapa bisa demikian? Karena pada materi bangun ruang, siswa juga dituntut keterampilannya dalam kreativitas dan membayangkan atau mengimajinasikan bangun ruang tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa, di mana mereka diminta untuk menggambarkan sebuah kubus beserta jaring-jaring kubus dan balok beserta jaring-jaring balok. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa belum mengidentifikasikan jaring-jaring kubus dan balok yang beragam. Mahasiswa tidak mampu merepresentasikan jaring-jaring kubus dan balok pada gambar yang diberikan. Serta, mahasiswa hanya terpaku pada jaring-jaring kubus dan balok yang sering dicontohkan di buku-buku teks siswa pada umumnya. Analisis kesalahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui permasalahan tersebut adalah dengan menganalisis kesalahan mahasiswa dalam memahami konsep jaring-jaring bangun ruang. Analisis ataupun mendeskripsikan kesalahan dapat digunakan oleh pendidik, dalam hal ini guru atau dosen, untuk mengetahui letak kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didiknya. Sebagai pendidik profesional, analisis kesalahan perlu dilakukan baik bagi guru ataupun dosen yang mengajar di bidang matematika, sehingga adanya tanggapan mengenai kesalahan siswa dan diperlukan suatu langkah
untuk mengantisipasi di pengajaran ke depannya. Menurut Luneta 2015, Surya Swastika, dan Susanti 2019. Nah, dengan teridentifikasinya kesalahan yang dibuat oleh siswa, dalam penelitian ini kita menggunakan subjek mahasiswa ya, maka akan didapatkan jenis-jenis kesalahan mahasiswa dalam memahami konsep geometri, dan khususnya mengenai jaring-jaring bangun ruang. Dengan mengetahui kesalahan siswa dalam membuat jaring-jaring tersebut dapat memberikan petunjuk dan solusi tentang kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep geometri yang lebih luas lagi. Adapun kemampuan yang dideskripsikan dalam penelitian ini berfokus pada berpikir kreatif dalam menyusun jaring-jaring bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan diteliti di jaring-jaringnya di sini ada dua bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar terdiri dari 4 bangun, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kita mulai dengan penjelasan tentang kubus. Untuk jaring-jaring kubus, seluruh mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam menggambarnya. Mereka mengungkapkan bahwa jaring-jaring kubus yang banyak dibuat mahasiswa adalah seperti ini. Nah, semua siswa menggambar jaring-jaring kubus seperti ini. Kenapa? Karena inilah bentuk yang sangat familiar bagi siswa. Bentuknya seperti permainan tradisional, asinan di Kalimantan, atau bentuknya seperti palang merah, atau bentuknya seperti simbol penjumlahan. Karena sangat familiar inilah, sehingga inilah yang diingat mereka sejak SD. Adapun bentuk pola lainnya, mereka harus menerangkan atau membayangkan terlebih dahulu jika bisa dibuka. Padahal itu hanya satu dari 11 kemungkinan bentuk pola jaring-jaring kubus. Di sini ada bentuk 141, sisi 1 di atas, sisi 4 di tengah, sisi 1 di bawah, ada 6 pola seperti itu. Kemudian 132, sisi 1 sisi di atas, 3 sisi di tengah, 2 sisi di bawah, ada 3 pola seperti itu. Kemudian 222 dan 33. Ada 11, tapi yang paling familiar sering dibuat siswa hanya yang ini. Lanjut, setelah kubus ada balok. Seperti kubus, sebagian besar mahasiswa juga tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam menggambar jaring-jaring balok. Hanya beberapa mahasiswa saja yang menggambar secara asal-asalan dan tidak memperhatikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok. Sehingga ketika jaring tersebut dilipat tidak akan membentuk suatu balok diinginkan. Seperti gambar ini. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 4 sisinya, kan sisi balok ada 6. Ada 4 sisinya. Ini ada panjang, lebar, dan tinggi. Seharusnya sisi kiri dan kanan itu bukannya disamakan dengan sisi panjang ini, kan dia di samping tuh. Kalau di samping kan disamakan dengan tinggi dan lebarnya. Jadi tidak sepanjang ini, sampai sini saja, supaya pas tinggi dan lebarnya. Sisi tinggi dan lebarnya. Nah, tapi siswa malah menggambar seperti ini. Ketika diwawancara, mahasiswa mengatakan mereka kurang teliti karena tidak melakukan konfirmasi atau pengecekan setelah membuat. Harusnya kan setelah dibuat seperti ini sambil dibayangkan bagaimana kalau ini dilipat, apakah kembali seperti balok atau tidak. Nah, misalnya ini, kalau seperti ini kita bayangkan untuk dilipat, kan ininya sisi kiri dan kanannya akan jadi kelebihan seperti itu. Ini juga bentuk seperti ini mirip bentuk kubus tadi ya, seperti palang merah. Padahal pola jaring-jaring balok itu ada banyak sekali, ada 54. Tapi yang sering dia seperti ini tadi, seperti palang merah yang ini. Ada 54 menurut Bilal 2020. Setelah kubus dan balok, kita lanjut ke prisma tegak segitiga. Sebagaimana kubus dan balok, dalam menggambar jaring-jaring prisma segitiga juga tidak mengalami kesulitan yang berarti. Mayoritas mahasiswa menggambar dengan pola yang sama. Nah, itu pun bentuk atap dan alas prisma tersebut adalah segitiga sama sisi. Coba kita perhatikan. Mayoritas mahasiswa menggambar seperti ini. Segitiga sisi atas dan sisi bawah digambar di atas persegi panjang yang di tengah.
atas dan bawah persipan yang di tengah seperti ini. Nah, kesalahan siswa yang setelah menggambar seperti ini, kesalahan siswa yang lainnya adalah kurang teliti dalam perhitungan sisi segitiga dengan sisi tegaknya. Misalnya ini. Nah, ini kan ada sisi segitiga nih, dan ini sisi tegaknya. Panjang sisi tegak dan panjang sisi segitiga itu harus sama, supaya nanti ketika dia dilipat, dia akan membentuk prisma tegak segitiga 4 sisi. Selain itu, meskipun tidak salah, tapi kebanyakan siswa membuat prisma ini menjadi segitiga sama sisi, prisma tegak segitiga sama sisi. Padahal prisma tegak segitiga tidak harus menggunakan segitiga sama sisi. Karena kan kita bisa menggunakan jenis segitiga yang lain. Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Mengapa seperti itu? Menurut mahasiswa, pola seperti pada gambar 6 telah sangat familiar dan tertanam di memori jangka panjang mahasiswa. Jadi ini udah familiar banget gambarnya kayak gini. Jadi gambarnya kayak gini terus. Padahal tidak hanya itu kan, ini cuma satu dari 4 kemungkinan pola jaring-jaring. Bisa jadi ini kan di sisi yang paling ujung, bisa di atas di bawah, atau tidak harus di atas di bawah di satu sisi, tapi bisa dibagi, ada yang di atas sisi sebelah kanan, ada yang di bawah sisi sebelah kiri, atau bertumpu pada segitiga. Menurut Angga 2020 ada 4 kemungkinan untuk pola jaring-jaring prisma tegak segitiga. Sehingga seperti kubus dan balok, mahasiswa juga perlu kreatif dalam membayangkan dan menggambarkan jaring-jaring prisma tegak segitiga. Tidak hanya fokus ke satu bentuk saja. Selanjutnya, setelah prisma ada limas. Limas segi 4. Pada saat mahasiswa diminta untuk menggambar jaring-jaring limas segi 4, sama seperti sebelumnya, mereka juga tidak mengalami kesulitan yang berarti. Namun, lagi-lagi hanya tertumpu pada satu gambar saja, yaitu bentuk atau pola jaring-jaring limas seperti gambar ini. Nah, mengapa mereka begitu ingat dengan gambar ini? Karena kata mereka bentuk tersebut seperti kincir angin atau senjata bintang pada film ninja. Karena mereka sudah familiar dengan gambar ini, sehingga ini saja yang mudah diingat. Seperti itu. Padahal ada bentuk yang lain selain itu, seperti ini, dan ini. Nah, berikutnya terkait jaring-jaring untuk bangun ruang sisi lengkung. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rian. Silahkan Pak Rian. Baik, terima kasih Bu Tia. Sangat menarik sekali. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung, dalam hal ini kita akan membahas yakni tabung, kerucut, serta bola. Untuk jaring-jaring tabung, rekan-rekan semua dapat melihat seperti inilah hasil gambaran jaring-jaring tabung buatan para mahasiswa. Jadi gambaran jaring-jaring yang dibuat mahasiswa pada umumnya seperti buku teks. Ya, kita bisa lihat di sini sangat bervariasi pola jaring-jaringnya. Nah, juga para mahasiswa ternyata merasa kesulitan untuk membuat jaring-jaring tabung. Jadi mereka harus diberi stimulus atau petunjuk terlebih dahulu untuk bisa membuat jaring-jaring tabung. Misalnya dengan membayangkan sebuah gelas atau botol, kemudian dibuka permukaannya seperti itu ya. Jadi mahasiswa merasa kesulitan ya untuk membuat jaring-jaring tabung. Tidak hanya mahasiswa, siswa pun juga sebagaimana kita tahu juga mengalami kesulitan ya, kesulitan yang sama seperti itu. Nah, padahal kita ketahui bahwasanya jaring-jaring tabung itu kalau saya bilang itu sangat banyak variasinya jaring-jaringnya ya, tidak hanya seperti di buku-buku teks. Nah ya, ini pola jaring-jaring tabung. Ini hasil tangkapan layar ya atau print screen dari video yang saya dapatkan. Ya, ini hasil publikasi dari penelitian di Jepang ya, tahun 2005. Saya akan tunjukkan videonya.
Nah ya, jadi di sini siswa diminta untuk bereksperimen gitu ya. Nah, membuat beberapa jaring-jaring tabung UKSD ya. Dia harus tahu alasannya ya. Kelilingnya ini sama dengan ini. Nah, juga cepat-cepat saja. Nah, itu juga. Nah, ini ada desain kreatif yang membuat seperti itu jaring-jaring. Hingga akhirnya gurunya mempersilahkan kepada siswa untuk berkreasi. Ya, nah, siswa diberi tugas untuk membuat sendiri sesuai imajinasi mereka. Nah, ya. Kemudian dicoba hasilnya. Oh iya, videonya akan saya bagikan di link deskripsi ya. Kalian bisa mendownloadnya. Nah, ini ya, itu bereksperimen. Nah, banyak sekali pola jaring-jaring tabung. Nah, ini juga hingga akhirnya di akhir pembelajaran, nah ditempel ya. Nah, jadi banyak sekali pola jaring tabung sesuai kreasi. Nah, ini dia hasil karya pelaku di Jepang ya, tahun 2005. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kita kembali lagi, pola jaring-jaring tabung sangatlah banyak ya. Saya tidak bisa membilang ada sekian misalnya gitu ya, tapi sangatlah banyak gitu ya, gantung variasi kita. Jadi siswa atau mahasiswa kita perlu kreativitas untuk membuat jaring-jaring tabung seperti itu. Oke, kita langsung saja lanjut ke kerucut. Nah, kerucut seperti ini hasil gambaran para mahasiswa ya, dan ini mirip yang di buku teks ya, lengkung gini seharusnya kalau di buku teks. Jadi dibandingkan dengan tabung kerucut, jaring-jaring kerucut lebih sulit ya, lebih sulit bagi mahasiswa untuk digambar ya. Mahasiswa hanya membayangkan, oh kerucut itu terdiri dari segitiga dan lingkaran seperti itu. Padahal pola jaring-jaringnya tidak hanya seperti di buku teks ya, melainkan ada banyak sekali. Nah, ini salah satu gambarannya ya, kalau kita bedah ya, alasnya, kemudian selimutnya ya, bahwasannya ini garis pelukis ya. Jadi jaring-jaringnya bisa seperti ini. Atau yang lebih khusus lagi, di penjelasan video saya dapatkan di YouTube-nya Baris Demir ya. Baris Demir, di situ dijelaskan ya animasi jaring-jaring kerucut ya. Kita akan buka videonya. Ya, ini videonya. Jika dibedah seperti apa ya. Nah, ini sepertinya menggunakan aplikasi Cabri ya, kayaknya Cabri 3D mungkin. Nah, ini seperti di buku-buku teks ya. Nah, ini. Padahal jaring-jaringnya tidak hanya ini saja. Kita percepat. Nah, ini dia. Bagaimana jika tingginya, nah ya diubah-ubah tingginya. Ya, jadi tergantung tingginya
serta jari-jari ya tentunya. Jadi tingginya diubah, jaring-jaringnya pasti berubah. Nah ini sekarang begini tingginya, saya buka, nah ya bentuknya seperti ini. Nah ya ada jaring-jaringnya seperti ini. Ya seperti itu gambarannya ya. Jadi perlu juga kita tanamkan gambaran seperti itu kepada mahasiswa kita. Oke, kita lanjut ke bola ya. Nah ini gambaran jaring-jaring bola dari para mahasiswa ya, seperti ini ya. Memang bola paling sulit ya, bola ini paling sulit dibayangkan atau dibentuk gambarnya, pola jaring-jaringnya susah digambar menurut mahasiswa. Namun ada sebagian mahasiswa, namun sebagian kecil ya, sebagian kecil mahasiswa menjawab seperti ini. Nah ini bola nggak ada jaring-jaringnya. Kalau jaring-jaring segi N mungkin seperti analogi ini ya, analogi lingkaran ya, segi N gitu ya, itu mendekati lingkaran seperti itu ya. Jadi segi misalnya segi 1000 ya, itu bukan lingkaran gitu, itu mendekati lingkaran. Nah mungkin mereka menganggap atau menganalogikan seperti itu juga ya bola. Termasuk di buku geometri dari Von Albert dan Rebecca Dayton mengatakan bahwasannya jaring-jaring bola atau sphere tidak ada gitu ya. Namun di beberapa referensi lain, nah ini yang unik nih. Bagaimana dengan bola sepak ya, yang umumnya ada warna putih hitam gitu ya, seperti itu. Kita akan lihat videonya, secara gambar GIF-nya ya. Sebentar, saya ulangi. Nah ini. Nah, bagaimana dengan itu? Ya, lagi-lagi saya bilang itu mendekati bola gitu ya. Karena kalau kita bedah, dia tidak murni tidak murni menghasilkan bangun datar ya, karena kita kembali ke definisi jaring-jaring, bahwasannya itu tidak membentuk bangun datar. Kalaupun bentuk bangun datar, bisa kita katakan itu terdiri dari segi 5 dan segi 6 tadi ya. Hanya saja bentuknya tidak datar gitu. Mungkin ada lengkungan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bola itu tidak memiliki jaring-jaring ya. Sebagaimana juga referensi yang kita gunakan ini ya. Jadi secara menyeluruh, baik bangun ruang sisi tegak atau BRST dan bangun ruang sisi lengkung atau BRSL, dapat disimpulkan bahwasannya untuk BRST mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti ya. Sedangkan BRSL mahasiswa dominan mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggambar jaring-jaringnya, khususnya bola ya, paling sulit bagi mereka. Yang ketiga, mahasiswa bisa dikatakan sudah lupa ya terkait materi bangun ruang yang telah diajarkan sejak bangku sekolah dasar ya, khususnya kelas 4 ya atau kelas 5 ya. Selain itu, mahasiswa juga kurang imajinatif. Nah ini ya, jadi mahasiswa perlu imajinatif, perlu imajinasi, perlu kreasi dalam menggambar jaring-jaring yang diminta. Nah, seperti itu. Meskipun gambar-gambar yang dibuat benar, namun ternyata ada pola jaring-jaring yang lain. Tidak hanya yang familiar seperti di buku-buku teks seperti itu ya. Nah ini referensi yang kami gunakan ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa menulisnya di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.